Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita ketemu lagi bersama saya Muhammad Ridwan. Pada video kali ini kita akan membahas sambungan dari bab terkait mudharabah. Pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang apa itu mudharabah dan dalil-dalilnya dan bagaimana skemanya. Pada video kali ini kita akan membahas sambungan dari mudharabah tersebut. Sedikit mereview ulang bahwa skema mudharabah adalah kerjasama antara dua orang, yaitu pemilik dana dan pengelola dana, ya. Kemudian hasil usahanya apabila untung akan dibagi sesuai dengan nisbah kesepakatan yang disepakati oleh dua pihak. Sedangkan apabila rugi, maka kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana. Oke, kemudian apa saja jenis-jenis akad mudharabah? Di dalam pernyataan standar akuntansi keuangan, mudharabah itu diklasifikasikan ke dalam 3 jenis. Ya, ada mudharabah mutlaqah, ada mudharabah muqayyadah, dan ada mudharabah mushtarakah. Kita bahas masing-masing. Pertama, mudharabah mutlaqah. Sesuai dengan namanya mutlaqah, yaitu mutlak bebas, yaitu adalah mudharabah yaitu di mana pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasinya. Bahasa Indonesianya sebut investasi tidak terikat. Yang dimaksud dengan mutlaqah atau bebas di sini misalkan terkait dengan masa berlakunya. Tidak ada batasan waktu, tidak ada ikatan harus sampai sekian tahun. Juga tidak ada ikatan di daerah mana usaha tersebut dilakukan, jadi bebas mau dimanapun. Kemudian juga tidak ada diperjanjikan atau ditentukan line of trade-nya, ya, jalur dagangnya atau jenisnya, segmennya di sisi segmen perdagangan apa, gitu, atau industri-industri apa, atau jasanya jasa apa. Jadi bebas. Pemilik dana tidak memberikan syarat-syarat harus di segmen tertentu atau di daerah tertentu ataupun dalam waktu tertentu. Namun jelas kebebasan di sini tentu kebebasan yang tentu harus sesuai dengan syariah Islam. Ya, tidak boleh digunakan untuk proyek atau investasi yang dilarang dalam Islam, seperti spekulasi, perjudian, perdagangan minuman keras, atau hal-hal yang lain yang haram. Ya, peternakan babi, ataupun terkait dengan riba dan sebagainya. Dalam mudharabah mutlaqah ini, mudharib, yaitu pengelola dana, itu memiliki kewenangan untuk melakukan apapun dalam pelaksanaan bisnis tersebut dalam rangka memperoleh keuntungan. Namun apabila pengelola dana melakukan kelalaian atau kecurangan, maka tanggung jawab terletak pada tanggung jawab pengelola dana tersebut. Sedangkan apabila terjadi kerugian bukan karena kelalaian atau kecurangan pengelola dana, maka ya kerugian tersebut suatu hal yang normal, jadi sesuai kembali kepada aturan awal yaitu ditanggung oleh pemilik dana atau sahibul mal. Jenis mudharabah yang kedua itu mudharabah muqayyadah. Muqayyadah sesuai dengan namanya itu ya terikat, terkait. Berarti mudharabah yang pemilik dananya memberi batasan tertentu kepada pengelola. Contoh terkait jumlah dananya, lokasinya, caranya, atau objek investasi atau sektor usahanya. Ya, misalkan hanya pemilik dana mensyaratkan harus terkait bisnis kuliner saja, atau terkait bisnis peternakan saja, dan sebagainya. Disebut juga mudharabah ini sebagai investasi terikat. Apabila pengelola dana melakukan tindakan yang bertentangan dengan syarat-syarat yang diberikan oleh pemilik dana, maka si pengelola dana, dalam hal ini mudharib, harus bertanggung jawab atas konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan, termasuk keuangan. Yang ketiga, mudharabah mushtarakah. Ya, mushtarakah itu bersekutu. Mushtarakah ini diambil dari kata-kata musyarakah, dan musyarakah ini adalah jenis akad tersendiri yang nanti akan kita bahas pada materi berikutnya, yaitu secara sederhananya musyarakah ini adalah sebentuk lain dari investasi kongsi, akan tetapi berbeda dengan mudharabah. Musyarakah ini kalau mudharabah
sumber modalnya hanya berasal dari satu orang, yaitu sahibul mal, pemilik dana, sedangkan pihak yang kedua itu pengelola dana dengan modal nol dari sisi keuangan. Sedangkan musyarakah ini adalah dua pihak yang bekerja sama-sama mencampur modal, sama-sama memiliki modal dengan proporsi tertentu. Ya. Sehingga tanggung jawabnya, untung dan rugi sama-sama ditanggung. Maka mudharabah musyarakah adalah campuran antara mudharabah dan musyarakah. Nah, bagaimana itu ceritanya? Di awal kerjasama, akad tersebut adalah mudharabah. Modal 100% dari pemilik dana. Tapi setelah berjalannya operasi usaha, dengan pertimbangan tertentu, kesepakatan tertentu, si pengelola dana boleh ikut menambahkan modal, dicampurkan dengan modal awal pemilik dana, sehingga mudharabah berubah menjadi musyarakah. Nah, mudharabah yang seperti ini dinamakan mudharabah mushtarakah, yaitu perpaduan antara akad mudharabah dan musyarakah. Oke, dasar syariah sudah kita bahas pada video sebelumnya, saya skip saja. Kemudian, apa saja rukun dan ketentuan syariah terkait akad mudharabah? Ini suatu hal yang sangat penting, mohon kita perhatikan baik-baik. Rukun mudharabah itu ada 4. Ya. Pertama, pelaku di sini yaitu pemilik dana, sahibul mal, dan mudharib, pengelola dana. Rukun yang kedua, objek mudharabahnya, yaitu modal atau dananya dan usaha atau kerjanya. Yang ketiga, ijab qabul atau serah terima akad. Dan yang keempat adalah nisbah pembagian keuntungan. Mari kita bahas satu persatu. Terkait pertama, rukun yang pertama itu pelaku, pemilik dan pengelola dana. Ya. Pertama, pelaku harus cakap hukum, ya, dan baligh. Cakap hukum di sini memayyiz, dia mampu membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang tidak baik, dan dia sudah mencapai usia baligh. Biasanya bagi laki-laki di atas 15 tahun, perempuan 9 atau 9 tahun ke atas. Yang B, pelaku akad mudharabah itu boleh dilakukan kepada sesama muslim ataupun dengan non-muslim. Berarti akad mudharabah ini tidak ada batasan dari sisi agama. Ya, dan juga sebenarnya tidak ada batasan dalam hal suku, ras, dan sebagainya. Jadi bebas seluruh manusia secara syar'i, ya, syariat membolehkan. Yang ketiga, pemilik dana tidak boleh ikut campur dalam pengelolaan usaha. Ya, jadi murni pengelolaan usaha itu adalah bagian bagi si mudharib, pengelola dana. Bukan pemilik dana, tapi pemilik dana boleh mengawasi. Yang kedua, objek mudharabah, yaitu modal dan kerja. Kita lihat rukunnya dan apa saja ketentuannya. Pertama, terkait dengan modal atau dana. Pertama, modal yang diserahkan dapat berbentuk uang, cash, boleh juga selain uang. Itu bisa berbentuk aset lain seperti gedung, kendaraan, gitu ya, barang dagangan, dan sebagainya. Dan aset non-cash ini dinilai sebesar nilai wajar, fair value-nya. Harus jelas jumlahnya, harus jelas jenisnya. Yang kedua, modal harus tunai. Ya, harus diberikan secara tunai, tidak boleh utang. Ya. Karena kalau utang alias tidak tunai, maka hikmah terjadinya atau hikmah dilakukannya mudharabah tidak tercapai. Karena mudharabah tersebut hikmahnya salah satunya adalah untuk menggabungkan dana dengan skill, ya, usaha. Apabila tidak ada dananya, hanya skill saja, hanya usaha saja, maka mudharabah tidak bisa dilakukan dan hikmahnya tidak tercapai. Tanpa adanya setoran modal, berarti si pemilik dana tidak memberikan kontribusi atau peran apapun. Padahal pengelola dana harus bekerja. Ya. Kemudian yang ketiga, modal harus diketahui dengan jelas jumlahnya, sehingga dapat dibedakan dari keuntungan, mana jumlah modal awal, mana jumlah yang berasal dari untung atau laba. Yang keempat, perlu diperhatikan, pengelola dana tidak diperkenankan untuk memudharabahkan kembali modal mudharabah tersebut. Apabila terjadi, maka dianggap terjadi pelanggaran. Jadi, misalkan si pengelola dana
telah diberikan atau telah diamanahkan dana oleh si pemilik dana tersebut, maka tidak boleh si pengelola dana mengoper ke pihak yang lain sebagai mudharabah lagi. Ya. Apabila ini terjadi, maka ini termasuk pelanggaran. Kemudian di sini atas seizin pemilik dana itu dibolehkan, maka ini ada catatan khusus dan ini harus ada penjelasan yang lebih detail. Insya Allah nanti akan kita bahas dalam video yang berbeda. Yang kelima, pengelola dana tidak diperbolehkan untuk meminjamkan modal kepada orang lain. Jadi misalkan A dan B, A pemilik dana, B si pengelola dana. Setelah B menerima dana dari si A, tahu-tahu dia menghutangkan uang tersebut kepada orang lain. Dia meminjamkan uang tersebut kepada orang lain. Padahal itu bukan uang dia. Itu adalah uang yang telah diamanahkan untuk kerjasama bisnis mudharabah. Maka ini adalah pelanggaran. Yang keenam, pengelola dana memiliki kebebasan untuk mengatur modal tersebut sesuai dengan ide-ide dia, gagasan dia, kebijaksanaan dia, dan pemikiran dia, selama tidak dilarang secara syariah dan selama itu adalah mutlaqah, bukan muqayyadah. Apabila muqayyadah maka bebas juga, tapi terbatas dengan batasan-batasan syarat yang ditentukan oleh si pemilik dana sebelumnya. Objek mudharabah yang kedua yaitu kerja. Apa saja yang harus diketahui tentang kerja ini atau usaha? Pertama, kontribusi pengelola dana dapat berbentuk bisa keahlian, skill, keterampilan, kemampuan menjual, kemampuan memanage, dan lain-lain. Ya. Kemudian, kerja atau usaha tersebut adalah hak si pengelola dana. Tidak boleh diintervensi oleh pemilik dana, tidak boleh diturut campuri dan direcokin oleh si pemilik dana ya. Yang ketiga, pengelola dana mutlak harus menjalankan usaha sesuai dengan syariah. Ya, mau tidak mau dia harus menjalankan sesuai dengan syariah Islam. Yang keempat, pengelola dana harus mematuhi semua ketetapan yang ada dalam kontrak. Tentu saja ya. Dan yang kelima, misalkan pemilik dana tidak melakukan kewajiban atau si pemilik dana melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, pengelola dana sudah menerima dana modal dan sudah bekerja, maka pengelola dana berhak mendapatkan imbalan ya, atau ganti rugi atau upah. Karena dia sudah bekerja, maka dia berhak mendapatkan imbalan apabila si pemilik dana mungkir ya. Pemilik dananya ingkar terhadap perjanjian. Rukun yang ketiga itu ijab kabul. Ijab kabul di sini yang dimaksud adalah pernyataan, bisa juga ekspresi bahwasanya pihak-pihak yang bekerja sama itu saling ridho, saling rela. Ya. Yang dilakukan bisa secara verbal, ya, lisan, bisa secara tulisan, bisa juga melalui korespondi, surat menyurat, ataupun menggunakan cara-cara komunikasi modern. Ijab kabul sini sifatnya fleksibel, uruf ya, kebiasaan masyarakat. Apabila hal tersebut sudah dianggap sebagai ijab kabul, kesepakatan, maka dia berlaku. Terakhir, terkait dengan rukun mudharabah ini, keuntungan, pembagian keuntungan. Apa yang dimaksud dengan nisbah? Yaitu nisbah itu adalah besaran yang digunakan untuk pembagian keuntungan. Ya. Dia menggambarkan berapa imbalan yang berhak diterima oleh kedua pihak ya, atas keuntungan yang diperoleh. Imbalan ini apabila mendapatkan laba, maka kedua-dua pihak tersebut mendapatkan bagi hasilnya. Sedangkan apabila rugi, maka rugi hanya ditanggung oleh pemilik dana. Pembagian persentase atau pembagian nisbah keuntungan ini harus diketahui dengan jelas oleh kedua pihak supaya tidak terjadi perselisihan di kemudian hari. Nah, B, apabila ada perubahan nisbah, perubahan jatah pembagian, maka itu harus disepakati oleh kedua belah pihak, tidak boleh satu pihak saja. C, pemilik dana, sahibul mal, itu tidak boleh meminta pembagian keuntungan dengan menyatakan nilai nominal tertentu. Misal, dari 100 juta dana saya ini, saya minta pokoknya per bulan itu 1 juta.
Mau untung banyak, mau untung dikit, mau rugi sekalipun, pokoknya yang saya tahu saya dapat 1 juta per bulan. Maka ini tidak boleh, karena ini sama saja dengan riba. Ya. Oke, berakhirnya akad mudharabah. Kapan akad mudharabah itu berakhir? Maka ada beberapa hal yang membuat akad mudharabah itu berakhir. Pertama, misalkan mudharabah tersebut dibatasi waktunya, misalkan 3 tahun. Maka setelah selesai atau lewat 3 tahun, maka mudharabah tersebut berakhir sesuai dengan kesepakatan kedua pihak. Berakhir dengan normal. Ya, atau yang kedua, salah satu pihak memutuskan untuk mengundurkan diri dari kerjasama tersebut, maka otomatis mudharabahnya ya putus, ya, terhenti. Maka berakhirlah dia. Atau kondisi ketiga, salah satu pihak meninggal dunia atau hilang akal, maka mudharabah pun berakhir. Atau yang keempat, pengelola dana tidak menjalankan amanahnya sebagai pengelola, sehingga dia harus diputuskan dari kerjasama mudharabah ini. Ya, sebenarnya bukan hanya pengelola saja ya, termasuk si pemilik dana. Tapi karena dana tersebut sudah diserahkan kepada pengelola, biasanya tentu masalahnya terdapat di pengelola dana. Misalkan dia tidak menjalankan amanah, tidak sesuai dengan perjanjian, melenceng dari syariah dan sebagainya, maka otomatis pula mudharabah pada saat itu terhenti, berakhir. Atau yang terakhir 5, apabila modalnya sudah tidak ada, mungkin bagaimana kejadiannya? Ya bisa saja misalkan rugi, sehingga ruginya tersebut sudah sama dengan modalnya, alias modalnya sudah habis. Maka pada saat ini mudharabah pun berakhir. Baiklah, itu dia sedikit tentang mudharabah terkait dengan rukun, ya, dan kapan berakhirnya mudharabah dan apa saja jenis akad mudharabah tersebut. Baiklah, untuk video berikutnya kita akan sambung terkait dengan bagaimana prinsip pembagian hasil usaha, bagaimana perhitungannya, dan bagaimana akuntansinya. Baiklah, kita akhir sampai di sini dulu. Sallallahu ala Nabi Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya undur diri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.